firman Tuhan untuk kita hari ini tentu berbicara tentang perempuan. Kemarin Bapak Koordinator Alur Timur di Padang Panjang juga ibadah yang sama, menyampaikan perempuan, sikap perempuan, dan juga pada hari ini kesempatan bagi kita sekalian untuk duduk mendengar firman Tuhan, juga suatu firman Tuhan yang berbicara tentang perempuan. Perempuan atau ya ibu-ibu, mama-mama, perempuan. Bapak Ibu jamaah Tuhan, ayat ini tidak ayat yang asing bagi kita, tetapi suatu konteks firman Tuhan yang sudah berkali-kali sebagai gembala, sebagai hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikannya, dan jemaat Tuhan sudah mendengarnya berkali-kali. Tetapi pada pagi hari menjelang siang ini kita akan mendengar, saya akan sampaikan bagi kita, mari kita buka bersama dari Injil Matius pasal yang ke-15, ya. Yang bawa Alkitab bisa buka bersama saya dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Yang ada punya HP aplikasi Alkitab bisa melihatnya. Kita sama-sama melihatnya dan saya akan membacakannya untuk kita. Injil menurut Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Tema yang ditulis Lembaga Alkitab Indonesia adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya perkawan dari Koordinator Alur Timur 4 gereja yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita akan melihat satu tema lain yang saya pilih di sini. Iman perempuan Kanaan menyelesaikan masalah keluarga. Ya. Iman perempuan Kanaan. Saya dari Alur Timur, dari Pido. Omong apa? Distrik masuk di Pido ini yang tidak ada jalan ini rusak ini. Waktu ada keluar, ada pergi keluar, jadi nanti besok baru kamu datang. Ya. Itu kita manusia dibikin alasan, manusia dibikin macam-macam. Kita bisa ajukan masalah. Tapi datang kepada Yesus, kita siap berjumpa dengan Dia akan berjumpa dengan kita. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 tadi. Amin. Karena itu jangan bosan-bosan, jangan malas-malas, jangan buat alasan-alasan, ya. Jangan buat macam-macam. Mau pergi ini begini ini seperti dalam Injil Lukas juga ada alasan-alasan. Ya, ada yang bilang, "Saya baru tanam kebun jadi saya mau pergi lihat. Saya baru beli sapi jadi saya pergi cek. Saya baru kawin jadi mau urus rumah tangga." Ya. Jangan buat alasan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Yesus Kristus, khususnya perkawan, ketika ada ibadah-ibadah, itu disitulah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan dan kita bisa sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan itu sendiri. Maka Dia akan memberikan kita untuk menemukan kita. Keluarga juga perkawanan dikasihi Yesus Kristus, dan itu yang akan kita lihat, dan itu yang kita lihat di sini, bahwa perempuan ini yang dari Kanaan ini, dia punya usaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Walaupun dia sadar diri bahwa dia adalah bukan bahagian dari orang Israel. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang penyembahan berhala. Dia adalah orang yang di luar dari keturunan keluarga-keluarga Yahudi. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi dia. Itu tidak menjadi satu ukuran bagi dia. Tetapi dia punya satu komitmen. Yang penting dia harus berjumpa dengan Tuhan. Apapun tantangannya, risiko yang dia alami. Tapi dia punya komitmen untuk harus berjumpa dengan Tuhan. Sehingga ayat yang ke-21 dalam pembacaan. Lalu Yesus pergi dari Sidon dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Dia datang. Segala hal yang menjadi beban pikiran bagi dia itu dia tinggalkan. Ya. Dia tidak pikir statusnya, dia tidak pikir kehidupannya, tetapi dia tinggalkan itu semuanya. Dia punya tujuan, komitmen satu.
saya harus berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita juga harus punya niat hati ya, punya kerinduan seperti begitu. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Maka kerinduan kita itu akan terus ada dalam hidup kita. Tapi kalau tidak, siput bunyi, ada panggil setengah mata, tapi dia ada jalan-jalan di situ. Dia ada pikul busur anak panah, panggil anjing bunyi bikin hutan. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di sini tidak ada seperti begitu. Ibu-ibu, ketika sekarang kita punya ibadah perkawan, sekarang ada ibadah rumah tangga, ada ya baik. Firman Tuhan untuk kita hari ini tentu berbicara tentang perempuan. Kemarin Bapak Koordinator Alur Timur di Padang Panjang juga ibadah yang sama, menyampaikan perempuan, sikap perempuan, dan juga pada hari ini kesempatan bagi kita sekalian untuk duduk mendengar firman Tuhan, juga suatu firman Tuhan yang berbicara tentang perempuan. Perempuan atau ya ibu-ibu, mama-mama, perempuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayat ini tidak ayat yang asing bagi kita, tetapi suatu konteks firman Tuhan yang sudah berkali-kali sebagai gembala, sebagai hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikannya, dan jemaat Tuhan sudah mendengarnya berkali-kali. Tetapi pada pagi hari menjelang siang ini kita akan mendengar, saya akan sampaikan bagi kita, mari kita buka bersama dari Injil Matius pasal yang ke-15 ya. Yang bawa Alkitab bisa buka bersama saya dari Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Yang ada punya HP aplikasi Alkitab bisa melihatnya. Kita sama-sama melihatnya dan saya akan membacakannya untuk kita. Injil menurut Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Tema yang ditulis Lembaga Alkitab Indonesia adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya perkawan dari Koordinator Alur Timur 4 Gereja yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita akan melihat satu tema lain yang saya pilih di sini. Iman perempuan Kanaan menyelesaikan masalah keluarga. Ya. Iman perempuan Kanaan yang menyelesaikan masalah keluarga. Kelihatan itu akan memberikan kamu jawaban. Karena itu ketika ada masalah persoalan, jangan kasih naik di status. Ya. Saya ini tidak begitu kasih naik status. Saya ini malas bikin status macam-macam. Ada yang kasih naik status. Aduh, saya punya istrinya ada begini, saya punya anak ini begini, saya punya suaminya ada begini. Nanti ada yang kasih, nanti ada yang olok-olok juga. Ada yang berdoa saja, itu berdoa saja. Ada nanti tambah-tambah bumbu-bumbu lagi. Ada yang bikin kita kecewa lagi. Ada yang bikin kita malu juga ada. Saya beberapa waktu yang lalu saya bilang, hapus itu status, hapus jangan bikin kita malu-malu. Kita ada di satu lingkungan. Di sini kalau mama-mama, di sini mama-mama tidak ada. Ini yang pegang itu pegang Alkitab, jangan pegang HP. HP itu Bapak Koordinator bilang kita beli untuk anak-anak. Tapi anak-anak juga hati-hati, jangan terlalu bermain HP. Ya. Anak-anak kepada Dia, dan itulah kerinduan hati kita bahwa barang siapa datang kepadaku, aku tidak akan tolak. Amin. Mungkin kita kasih naik status di media massa di dunia maya ini, mungkin orang akan benci, orang akan olok, orang akan fitnah sindir kita. Tetapi kasih naik kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita,
maka dia akan tenang dan akan menyambut kita dan akan memberikan kita sesuai dengan keperluan kita. Saya ketika anak yang sulung ini di Kupang, dia telepon bilang, "Papa, Mama, uang sudah habis. Ini saya mau tinggal mati saja, makanan juga sudah habis. Saya beli super saja ini, saya kena lambung." Saya bilang, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Penyakitmu bisa hilang, kemudian lambung bisa hilang, uang bisa ada, lu bisa lanjut lu punya usaha pendidikan. Dan akhirnya 1-2 minggu begitu uang ada, kami kirim pergi. Dia bilang, "Bapak, saya sudah sembuh, Mama, saya sudah sembuh, puji Tuhan." Jadi kalau ada status begitu, jangan dulu buat kepada siapa-siapa, tetapi sampaikan kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita. Berseru kepada Dia, ya. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, itu adalah telepon gratis, orang katakan. Itu adalah telepon umum orang percaya. Yeremia 33 ayat yang ketiga, "Berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan memberikan kepada engkau." Ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga itu. Coba satu saudara bisa. Kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku apa yang engkau tidak pahami, apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi bebanmu. Ya. Perempuan ini juga dia berseru kepada Tuhan, tidak datang dia berjumpa dengan Tuhan kemudian dia duduk bego di situ, kemudian dia senang-senang, Yesus, engkau tahu saya punya masalah.